Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran ini agar kami dapat mengerti dan dapat memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 7, dengan tema Yesus sanggup menyembuhkan. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tokoh Bartolomeus. Nah, anak-anak, Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta tersebut bernama Bartimeus. Bartimeus, dia berasal dari kota Yeriko. Nama ayahnya adalah Timeus. Nah, anak-anak, jadi nama ayah Bartimeus adalah Timeus. Anak-anak, penyembuhan Bartimeus membuktikan bahwa Yesus peduli pada penderitaan manusia. Bartimeus adalah seorang buta yang suka meminta di tepi jalan, suka duduk di tepi jalan dan meminta-minta. Nah, anak-anak, tetapi Yesus menyembuhkannya sehingga Bartimeus dapat melihat kembali. Nah, anak-anak, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52 mengisahkan bagaimana Yesus bersama murid-muridnya tiba di Yeriko. Di situ, dia memulihkan penglihatan Bartimeus. Karya Yesus ini merupakan mujizat penyembuhan yang terakhir dari pelayanannya kepada umum. Nah, anak-anak, salah satu dari sekian banyak pengemis yang biasanya duduk di sepanjang jalan kota di Yerusalem adalah Bartimeus. Pada masa itu, orang yang cacat tubuh atau sakit tidak bisa bekerja secara normal untuk mencari nafkah, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukannya hanyalah mengemis. Nah, anak-anak, Bartimeus setiap hari duduk di pinggir jalan dan mengharapkan belas kasih dari setiap orang yang melewatinya. Ketika Bartimeus mendengar kedatangan Yesus ke tempat itu, ia lalu menyapa Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus dengan menyebut Yesus anak Daud memberi arti bahwa pengemis buta itu mengenali dia sebagai Mesias. Nah, anak-anak, kepercayaan bahwa Mesias merupakan keturunan Daud sudah umum di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Anak-anak, teriakan Bartimeus mengganggu orang-orang yang ada di situ, sehingga mereka menegurnya. Bagi Yesus, teriakan itu tidak mengganggu. Banyak orang terus menyuruh Bartimeus untuk diam, tapi Bartimeus tetap berseru kepada Yesus dengan semakin nyaring. Bagaimana reaksi Yesus? Ia langsung menyuruh orang-orang di sekitarnya memanggil Bartimeus. Nah, anak-anak, Bartimeus lalu menanggalkan jubahnya, langsung berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Semua kata kerja yang terdapat dalam ayat ini merupakan kesan bahwa Bartimeus dengan cepat sekali menanggapi panggilan Yesus. Panggilan ini merupakan kesempatan langka sehingga tidak boleh dibiarkan berlalu. Dia menyapa Yesus dengan Rabuni. Istilah ini mengungkapkan rasa hormat yang tinggi. Nah, anak-anak, Yesus menanggapi Bartimeus dengan berkata, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa kepercayaan Bartimeus menjadikan ia sembuh dan dapat melihat.
Penyembuhan ini merupakan tanggapan iman besar Bartimeus yang ditunjukkan oleh kegigihannya untuk terus meminta, oleh pengenalannya akan Yesus sebagai Mesias, dan oleh sebutan Rabuni. Nah, anak-anak, pengharapan Bartimeus menjadi kenyataan. Ia sembuh dan hanya Yesuslah yang mampu melakukan itu. Nah, anak-anak, dalam mengajarkan tentang penghayatan kebergantungan manusia kepada Allah melalui cerita Yesus menyembuhkan Bartimeus, memberikan penekanan lebih pada kuasa Yesus yang dinyatakan dalam kerangka kasih, bahwa kuasanya dipakai untuk mewujudkan kasih dan solidaritas pada sesama. Menurut ukuran manusia, tak ada orang yang mau peduli kepada orang seperti Bartimeus, tetapi Yesus peduli. Yang dilihat Yesus adalah iman Bartimeus yang begitu kuat. Nah, anak-anak, walaupun belum pernah bertemu dengan Yesus, Bartimeus begitu yakin akan kuasa Yesus. Bartimeus menggantungkan harapannya kepada Yesus ketika Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Jawab Bartimeus, "Supaya aku dapat melihat." Keyakinan yang luar biasa yang lahir dari sikapnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika kembali di sini, kita melihat penekanan tentang arti iman seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak, tanpa harus melihat bagaimana rupa Yesus dan seberapa jauh kebenaran berita-berita tentang penyembuhan yang ia lakukan, Bartimeus percaya dan beriman kepadanya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kiranya kita selalu bergantung kepada Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita, tempat kita bergantung, tempat kita berserah. Nah, anak-anak, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Hanya Allah lah satu-satunya penolong kami. Berilah kami iman yang teguh seperti Bartimeus. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.